Miris banget, temuan dugaan korupsi beras Bansos DKI 2020 sebesar 2,85 triliun. Lagi rame dugaan korupsi Bansos senilai 2,85 triliun di Jakarta di era Anies Baswedan. Laporan investigasi akun Kurawa berasal dari info whistleblower yang mengabarkan adanya penimbunan beras Bansos milik Perumda Pasar Jaya tahun anggaran 2020 yang masih tersimpan hingga saat ini di gedung sewaan di Pulau Gadung. Kalau ini terbukti secara hukum, betapa memalukannya Anies. Lupa saya. Belum tentu punya malu. Ya, investigasi kritis yang dilakukan oleh Rudy Valinka membuat publik semakin gerah. Terutama ketika banyak nama-nama pihak yang disebutkan. Pihak itu adalah partai pengusung Anies. Nama-nama yang pernah menjadi pendukung, nama-nama yang pernah menjadi relawan. Dan beberapa pihak swasta. Pendukung Anies banyak disebut. Dan seperti biasa ya, dengan mencuatnya temuan dugaan kasus korupsi Bansos ini, maka pendukung Anies Baswedan pun masih bungkam dan membisu. Padahal mereka sebelumnya sangat keras mengecam soal korupsi dana Bansos yang dilakukan oleh mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Tapi sekarang publik bisa menilai sendiri bagaimana sikap pendukung Anies Baswedan ketika melihat temuan dugaan kasus korupsi Bansos DKI Jakarta tahun 2020. Mereka pun tidak berkutik sama sekali. What? Indonesia sejak dulu kala tetap puja-puja bangsa. Di media sosial, saya melihat sebuah thread di video yang isinya cukup mengagetkan, sekaligus mengguncang nurani. Ini terkait dengan program bansos beras yang nilainya harganya triliunan rupiah. Tapi kedapatan terbengkalai di sebuah gudang penyimpanan sampai rusak berat. Ini disampaikan oleh pemilik akun Twitter @kurawa. Singkat kata, dia mendapatkan informasi dari whistleblower mengenai adanya penimbunan beras di gudang milik Pemda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imajur Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Pemda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa? Banyak Kurawa lewat akun Twitternya, maka dengan informasi tersebut, dia mendatangi gudang penyimpanan beras yang diberitahu ternyata di sana terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg. Kabarnya paket beras tersebut harusnya disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemik. Sayangnya kondisi beras ternyata sudah rusak parah karena tersimpan cukup lama. Menurut dia, kondisi beras Bansos milik DKI ini 100% rusak dan sudah busuk. Terdapat jamur kekuningan hingga menghitam. Bahkan untuk hewan pun sangat tidak layak. Di tempat yang sama, dia juga temukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor akuntan publik terhadap bansos tersebut. Dalam laporan tersebut terdapat kesalahan administrasi yang dilakukan saat penyaluran bansos. Ada 63 atau kehilangan yang tak diketahui senilai 150 miliar rupiah karena banyak mode seperti 2 kali surat jalan dan lainnya. Vendor-vendor bansos DKI 2020 ini berjenis usaha dan pengolah parkir, tukang AC SPBU, sampai kontraktor bangunan karena vendor-vendor ini menunjukkan langsung. Yang ngeri, siapa di balik nama-nama vendor ini? Ada data semuanya nih, ujarnya. Kalau mau lengkapnya, silakan Anda kunjungi akun Twitter orang ini, yaitu @purawan. Saya tidak tahu benar itu atau tidak, tapi buktinya kelihatannya harusnya diupload langsung bergerak di lokasi dan melakukan pengusutan sampai tuntas. Ini benar-benar gila sih. Kalau semua berasnya rusak dan gak bisa dipakai lagi, artinya triliunan uang terbuang percuma saja.
Iya dong, pertanyaannya adalah kenapa beras tersebut tidak disalurkan di masa pandemik? Banyak yang membutuhkan beras ini untuk sekedar mengisi perut. Kenapa beras tersebut malah menjadi busuk? Triliunan dikucurkan tapi masyarakat tidak dapat haknya. Kosong. Bisa meringankan kehidupan orang banyak, tapi ini terbuang sia-sia. Inti utamanya adalah kenapa beras dibiarkan membusuk di gudang penyimpanan. Coba saya masih nggak habis pikir gitu dengan kondisi ini, dan saya melihat kasus ini juga tidak ramai, entah karena kurang menarik atau ada pihak yang sedang menutupi agar kasus ini dianggap nggak pernah ada di beberapa berita. Dikatakan bahwa penyaluran bansos sudah tepat sasaran dan diawasi katanya. Lantas bagaimana dengan beras yang rusak tersebut? Bukankah itu kontradiksi? Ada apa sebenarnya? Maka dengan kerugian besar seperti ini harusnya sudah cukup untuk KPK untuk mengusut isu ini. Angka kerugiannya bukan main besarnya. Harusnya ada dugaan korupsi, tapi apakah KPK sudah tahu? Atau KPK mungkin sudah tahu tapi hanya bisa mengendus saja? Kalau ini benar terjadi, maka ini akan menjadi sebuah catatan prestasi yang sangat luar biasa. Di media sosial, saya melihat sebuah thread di video yang isinya cukup mengagetkan, sekaligus mengguncang nurani. Ini terkait dengan program bansos beras yang nilainya harganya triliunan rupiah. Tapi kedapatan terbengkalai di sebuah gudang penyimpanan sampai rusak berat. Ini disampaikan oleh pemilik akun Twitter @kurawa. Singkat kata, dia mendapatkan informasi dari whistleblower mengenai adanya penimbunan beras di gudang milik Pemda Pasar Jaya di kawasan industri Pulau Gadung, Jakarta Timur. Dinas Sosial DKI menunjuk 3 rekan terpilih untuk menyalurkan paket sembako senilai 3,65 triliun lewat Perumda Pasar Jaya, PT Food Station, dan PT Trimedia Imajur Rekso Abadi, di mana porsi terbesar diberikan kepada Pemda Pasar Jaya senilai 2,85 triliun rupiah. Mengapa? Banyak Kurawa lewat akun Twitternya, maka dengan informasi tersebut, dia mendatangi gudang penyimpanan beras yang diberitahu ternyata di sana terdapat 1.000 ton beras dengan bentuk paket 5 kg. Kabarnya paket beras tersebut harusnya disalurkan pada 2020 sampai 2021 untuk masyarakat di masa pandemik. Sayangnya kondisi beras ternyata sudah rusak parah karena tersimpan cukup lama. Menurut dia, kondisi beras bansos milik DKI ini 100% rusak dan sudah busuk. Terdapat jamur kekuningan hingga menghitam. Bahkan untuk hewan pun sangat tidak layak. Di tempat yang sama, dia juga temukan dokumen forensik hasil audit dari salah satu kantor Indonesia tanah air beta pusaka